Menurut kalian, di umur sekarang, apa itu kunci sukses bagi kalian? Pertanyaan Kunci sukses saya apa? briefing. Maksudnya Apa, Boy? Kita kembali ke ngasur. Ngasurnya hanya di Ramadan. Kembali lagi nih ngasuri jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tararat. kayaknya aku sudah reguler nih, sudah berapa kali? Tanya Kayaknya apa? besok enggak. Ay, tanya apa? Apa ya? Bagus tema 7. 7 ke 8 lah ya. Tanya apa ya? Kita bahas hari ini ya. Ini aja deh. Menurut kalian, di umur sekarang, apa itu kunci sukses bagi kalian? Pertanyaan Kunci sukses saya apa? briefing. Maksudnya Apa, Boy? Pertanyaan saya briefing. anjir. Aja gue briefing. Apa jadi apa? Anu sukses menurut kalian? Sukses. Apa yang kriteria atau apa nih? Kapan kita dikategorikan sukses kah menurut pandangan kita? Atau Iya, iya, apa benar. sukses menurut kita ya? Iya benar. Itu sih mungkin. Apa sukses menurut kita Iya ya? benar. Kamu yang dulu, Win? Kamu belum? Ay, Hmm. rebut lagi. Nah, kalau aku sukses tuh bagiku itu di saat besok kalau misalkan aku nggak ada ya, minimal aku nggak ngasih beban. Kalau buat sedih pasti kan, minimal keluarga aku, orang tua aku kan. Tapi kalau misalkan nggak ada beban, nggak ada meninggalkan beban, misalkan beban utang, beban tanggung jawab. Soalnya kan masih pasti meninggalkan nih. Kalau aku misalkan sudah nggak ada besok gitu nah. Jadi itu kategori sukses. Sama ketika aku bisa memastikan juga kalau misalkan yang di sekitar itu lebih banyak dapatkan manfaatnya lah dibanding kesedihannya. Itu aja sih sebenarnya sukses bagiku. Itu secara garis besar aja untuk membuka pembahasan malam ini. Oke, kalau aku sih sederhana sih. Aku nggak perlu mikir lagi besok mau makan apa. Itu sukses sudah menurutku apa ya? Intinya tahapan awalnya sudah gitu, sandang pangan papan. Kita kayaknya yakin deh semua orang-orang di dunia ini pengen seperti yang orang-orang ngomong bebas finansial, tidak memikirkan lagi apa ya, hari esok tuh mau ngapain. Dia hanya menjalankan kehidupannya sebagai manusia tanpa harus takut sandang pangan papannya itu goyang. Tuh kalau aku tuh yang paling standar tuh. Kembangkan lagi, Boy. Mungkin dari Tama ada jawaban yang lebih menarik. Nggak ada. Kalian sudah menarik. Hai. Nggak ada sih kalau Intimidasi apa ya. lagi, Dad. Gimana Boy kalau menurut Boy Kalau sukses? menurutku sukses itu relatif ya bagi setiap orang ya. Misal sukses buatku kan pasti beda sukses dari buat kalian. Tapi dari kebanyakan orang pasti kayak apa? Membanding-bandingkan sukses mereka gitu loh. Padahal kan setiap orang kan punya jalannya masing-masing, punya time-nya masing-masing. Jadi menurut aku sukses itu ketika kita sudah apa ya? Kalau aku ya sudah membuat bahagia diri sendiri gitu loh. Ya, diri kita sudah bahagia ya itu sukses menurut. Tanpa memikirkan apapun, maksudnya tanpa memikirkan masalah-masalah apapun lah. Oke. Nah, kalau saat ini kira-kira Tama udah di tahapan sukses nggak? Kalau dari definisi yang barusan? Kayaknya belum deh, karena masih banyak yang dipikirkan gitu. Masih banyak pikirkan. Pasti. Kira-kira batu ganjalan apa nih yang masih benar-benar sulit untuk Tama bendung atau Tama lawan gitu, struggle apa? Sampai Tama minimal bisa bahagia untuk diri sendiri kan? Kayak ditabrakan betul. Nah, habis itu kita bisa ke ini lagi, ke lebih melebar gitu. Gimana Tam? Apa ya? Mungkin ke karir sih kayaknya masih belum deh ini. Oke, karir ya. Karena kan masih baru memulai kan dari nol. Mungkin itu masih belum sukses lah. Oke, Masih belum tahu. 1 tahun ke depan deh. Apa pengembangan karir yang ingin kamu lakukan selain fokus sebagai dosen PNS ya, CPNS lah? Kapan sih dikategorikan PNS? Pada saat sudah keluar SK kan? Ketika sudah dikeluarkan SK. Iya kan? Belum sih. SK udah keluar, itu nanti SK pasti keluar. Tetapi Setahun biasanya ya? setahun. Ah, betul. SK tuh
Nanti Beda-beda. juga kita sudah dapat Ah. paling beberapa Ah. bulan ke depan. Oke. Kalau dikategorikan sudah PNS itu ketika kita sudah kayaknya sudah latsar gitu deh. Oke. Karena ada apa tahapan-tahapannya. Tahun pertama nih kita minimal harus mengupload jurnal, Oke. ngupload jurnal minimal lah. Minimal. Itu udah setahun itu udah bisa jadi PNS. Tapi berbeda-beda kan? Itu kan usus tenaga pendidik ya, Iya. jurnal. Berbeda-beda kan Pendidik. untuk indikator bahwa penyematan PNS itu kepada masing-masing. Mungkin ketika dikategorikan PNS ketika di situ ya. Oke. Bisa juga dikategorikan PNS ketika kita sudah mendapatkan sertifikasi dosen. Oh. Itu ada lagi sertifikasi dosen itu Oke. 2 tahun. Oke. Itu Nah. pasca kamu menjadi seorang PNS. Iya mungkin. Oke. Karena aku kan belum tahu juga kan gimana rules-nya, gimana petnya. Oke. Aswin gimana Win? Nah sih kayaknya kita langsung rubah tema di tengah aja boy. Jadi kan Ayo. kita sempat ngomong kalau tentang apa ya, membicarakan tentang PNS Tama gimana gitu Membicarakan orang tuh yang pekerjaannya, enak, boy. ya kan. Nah, ini kamu tadi aku perhatikan, aku hitung-hitung kurang lebih ada 3 menit intens banget tuh, ya kan. Kita bahas dari situ aja deh. Boleh. Rubah di tengah ya. Ya rubah di tengah ruteng. Jadi gini, apa ya, Tama kan sering sekali kita dengar dulu boy, dia struggle, nggak lolos berapa kali Tam? Aku Jadi 2 kali dong. enggak banyak. Aku habis Nggak lebih banyak daripada hari tapi. iya. Aku pokoknya setiap PNS aku diikutin. Dari kapan tuh? Itu dari 2017 tuh udah. 17, 18, 19, Kemudian 20, ada lagi pas aku 7 kuliah tahunan. S2 tuh ada lagi tuh 2 kali pembukaan. Aku ikut gagal lagi. Ya berarti kurang lebih ada 7 kali lah, 7 tahapan lah. 4 kali lah. 4 kali ya? 4 kali sama yang ini. Oke. Dan apa yang membedakan di setiap tahapannya gitu? Apa ya? Ini kalau untuk tes PNS yang sekarang ya, itu kan ada yang SKD, kemampuan dasar. Terus itu ada yang SKB-nya, itu kalau sudah memenuhi SKD-nya. Itu kayak ini banget sih. Untung beruntungan lah. Jadi apa ya? Sebenarnya nggak ada tips buat ini itu. Kalau kamu memang istilahnya apa, fokusnya di situ aja, tekunin terus itu ya udah pasti lolos tuh insya Allah. Oke. Karena kan yang SKD ini kan cukup tricky kan ya, karena ada 3 ujian kayak kemampuan kewarganegaraan, intelijensi umum, sama yang kepribadian. 3 ini memang sepele, cuman kalau misalnya kita nggak belajar, kita fokusin, kayaknya nggak bisa. Nah, kebetulan kemarin itu yang pas aku gagal berapa kali itu emang nggak fokus aja. Nah, baru aku mau kasih pertanyaan ke tadi. Sebenarnya pas tadi sebelum kamu nanya tahapan-tahapan Win, aku justru lebih menarik, betul nggak sih, ini kan opiniku aja ya. Opiniku aku tuh ngeliat Tama itu kayaknya memang berbeda gitu loh di tahun ini, yang kayaknya memang lebih mempersiapkan lebih matang. Kemarin mungkin mempersiapkan karena maksudnya cukup dekat ya hubungan kami. Cuman nggak ngoyo lah. Kalau ini ada sedikit ngoyonya, tapi ya udah nating terus juga. Tapi memang tidak bisa dipungkiri dengan persiapannya kayak gitu. Persiapan sih yang lebih. Oke, jadi berarti kan aku ini ya, aku ralat ya. Berarti bukan hanya berbicara tentang keuntungan juga dong, Iya, keberuntungan, benar-benar. tapi tetap dengan persiapan yang matang toh, Iya benar. gitu. Nah, tapi memang ada nggak sih Tam, perbedaan-perbedaan secara misalkan dari tingkat kesulitan untuk tingkat kelolosannya gitu, atau misalkan bisa dibilang tahun ini alhamdulillah memang kamu kayaknya memang dikasih jalan nggak sih dengan kamu Iya. ngomong ke aku kayak istilah bisa dibilang kandidatnya tuh 5 ya Tem ya dari 4 Ya, yang kebetulan diambil. dikit juga yang Kebetulan, daftar. iya. Tapi kan nggak bisa cuma berkata gitu kan. Iya. Atau misalkan seandainya kamu juga nggak giat, nggak mempersiapkan dengan matang, tentunya sulit Iya, juga. karena yang SKD ini yang agak susah karena kan itu kan nasional dan di komputer. Oke. Jadi itu kalau misalnya itu satu aja kita nggak lolos passing grade-nya, ya kita nggak lolos sudah. Meskipun kita mau belajar segiat apapun. Oke. Aku mungkin nggak mau terlalu dalam lagi dulu boy ya sementara. Tapi ini yang mendasar dulu. Kenapa PNS? Nah itu juga pertanyaan dengan kamu boy. Apakah kamu juga berpikiran bahwasanya suatu saat nanti kamu bakal ngelirik Oke. untuk jadi PNS gitu? Oke. Mungkin Tama dulu ya. Pertama ya, sekarang nih kenapa PNS
kan kemarin kan kebetulan kamu kan lanjut S2 memang pengen jadi dosen segala macam. Terus itu setelah lulus tahun 2022 itu ada timbul peraturan baru dari pemerintah kayak honorer itu udah nggak ada lagi, nggak bisa lagi masuk minimal P3 kan. Jadi itu yang buat aku struggle kemarin, kayak apa, mau ngelamar di mana, di universitas yang swasta juga nggak dipanggil-panggil. Terus itu salah satu jalan ya udah untuk apa, kebetulan ada PNS pembukaan PNS, ya udah aku daftar. Karena sekarang kan katanya memang apa, sudah resmi tahun 2022 itu nggak ada lagi sudah yang honorer. Ini kalau karena di kampus ini di kampus yang aku daftar tuh memang nggak ada lagi sudah honorer, nggak bisa. Jadi itu yang apa, kenapa PNS ya, karena untuk menjadi dosen sekarang minimal di negeri ya harus jadi PNS begitu. Kenapa nggak swasta? Karena kemarin ya ini aja apa, kebetulan juga pernah masukin yang nggak dipanggil-panggil. Kalau dari aku gini, karena melanjutin tadi ya, karena kalau contohnya kami di Nakes ya, di Nakes itu kita ada namanya umum, ada khusus. Jadi biasanya khusus tuh yang diutamakan minimal 2 tahun bekerja di instansi tersebut, misalkan rumah sakit. Nah, misalkan kayak aku betul-betul baru mau mencoba PNS, presentasiku tuh kayak cuman 10%, karena umum itu kan berarti otomatis lebih banyak nih. Lebih banyak si apa namanya kandidatnya, pesaingnya, terus komposisinya lebih sedikit. Kenapa juga khusus untuk menjawab tadi yang tentang honorer, kalau di Nakes itu memang misalkan dia udah kerja di rumah sakit 10 tahun tapi belum lolos PNS, mohon maaf, misalkan memang udah nggak kepikiran untuk belajar ya kan, untuk biasanya yang udah ibu-ibu lah atau bapak-bapak gitu, atau maksudnya udah cukup usia, biasanya memang dikasih komposisi lebih besar. Misalkan khusus yang diambil 12 orang, umum yang diambil 6 orang. Itu supaya yang honorer tadi, menjawab tadi honorer itu dia bisa segera PNS, sehingga benar menghapuskan di PNS honorer. Karena memang di 2024 sebenarnya tahun ini salah satu programnya presiden itu dia ingin penghapusan honorer. Nah, terus kalau pertanyaannya ke aku, apakah aku ingin menjadi seorang PNS? Kalau ngomong realistis, mungkin bukan soal pengen atau nggak pengen, tapi mungkin nggak ikut atau mencoba, mungkin sekali. Bahkan tampaknya tahun ini aku pengen coba. Terlepas dari ada sepakatnya juga, mungkin juga ini ada bagian dari hokinya, tapi aku ngerasa juga harus persiapan dengan matang kan, nggak bisa disepelekan. Itu pertama. Yang kedua, realistis saja sih. Sejauh ini memang kita hidup, khususnya aku, meskipun sering berpikiran tentang sosok kiri, sosok sosialis, tapi aku berpikir memang yang paling realistis adalah kita hidup ke depan dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan dengan ada kejelasan gitu loh. Setidaknya ketika kita ingin bertanggung jawab kepada nanti pasangan kita atau istri kita sudah ada backup planning kan. Makanya aku sepakat, Asun pernah ngomong ke aku di belakang Tama, berarti kan kita ngomongin salah satu orang yang jadi istrinya Tama ini seharusnya bersyukur, karena seminimal-minimalnya dia udah punya apa ya, maksudnya punya backup planning lah untuk kehidupannya. Seperti itu. Kalau dari aku gituin. Kalau dari kamu sendiri gimana, Win? Karena orang tuaku PNS dua-duanya, boy. Mamaku guru, bapakku dosen, dan dua-duanya sudah pensiun. Dan aku melihat di masa tuanya mereka, dia nggak perlu lagi memikirkan tentang apa ya, keuangannya mereka dan sebagainya, karena terus di backup kan sampai meninggal kan. Hal-hal kayak gitu yang kulihat gitu. Apakah orang tuaku menyarankan aku ikut PNS dengan 2 kakakku yang lainnya? Nggak pernah. Ada sih selentingan sedikit, tapi nggak pernah memaksa harus PNS, enggak gitu. Kayak kakakku waktu itu yang kedua ya, memang waktu itu kesempatannya paling besar untuk jadi apoteker di rumah sakit apa segala. Dia pernah nyoba sekali karena memang permintaan orang tua. Tapi setelah itu pada saat dia sudah nggak lulus ya udah gitu. Jadi ya orang tuaku nggak maksa-maksa lagi harus belajar, harus gini-gini, enggak. Apakah pengen sama gitu, aku nggak tahu kedepannya gimana berpikirnya, serealis mungkin seperti apa. Walaupun memang faktanya orang-orang yang sudah lama di sebuah instansi yang biasanya lebih diprioritaskan. Biasanya dia sudah dapat poin 50 lah. Dan itu sudah jaminan ya auto lah ya, 20%. Jadi apa ya, tanpa dia ngapa-ngapain pun kesempatannya 20% lebih tinggi daripada orang yang
fresh graduate lah, kayak kita nih boy, baru mau mulai, kita nggak di instansi pemerintahan manapun. Kita meskipun lulusnya udah lama tetap disebut fresh graduate kan? Iya, karena kita nggak pernah mencoba. Iya. kita nggak pernah jadi honorer di sebuah instansi dan lain sebagainya, karena banyak pengalaman teman-temanku kayak gitulah. Ya kan, dia di honorer apa segala, setelah dia mau ada pengangkatan P3K dan lain sebagainya, dikasih poin lebih, diprioritaskan apa ya, untuk menghargai. Karena aku yakin sih di sisi lain kantor bakal berpikir mencari orang yang berpengalaman di bidang itu dibandingkan dengan orang yang fresh graduate. Istilahnya walaupun ya kayak kamu lah boy, kamu punya teman gitu yang sudah 2 tahun kerja sama kamu, atau kamu anggap Tama ini orang baru, atau kamu pilih Tama yang dengan berbagai macam portofolionya dia perlihatkan ke kamu, belum ada jaminan misalnya, tapi teman main 2 tahun, biasa kan begitu tuh. Nah, analoginya gitu ya. ya, nah apa ya? Tapi gimana dong dengan pandangan-pandangan bahwasannya hari ini PNS itu sama dengan Zuma gitu? Ya kan, banyak sekali apa ya, pada saat sudah di PNS, aku bicara senyata mungkin lah, dosen-dosen kita mungkin bab 1 sampai bab 12 bikin 12 kelompok bagi. Apakah kalian akan begitu ke depannya tuh, terutama Tama sih, ya kan, yang apa ya, kita anti dengan metode konvensional yang diadakan seperti itu. Apakah itu salah? Enggak, tapi membosankan. Iya, pada akhirnya satu bab nanti dibahas satu kelompok minggu depan, paham kan maksudku kan? Paham. Metode begitu. Aku yakin lah kalian pernah dapatkan itulah, ya kan? Dan kalian sering dengar juga pada saat di pemerintahan banyak PNS yang cuma ngoyo-ngoyo. Apa ya, gaji yang didapatkan ternyata tidak sebanding dengan pekerjaan kalian. Gimana kalian nanggapi itu? Karena apa ya? Jangan sampai pada akhirnya kita nih kayak menjilat ludah kita sendiri nih. Kita mau sosok idealis dengan masa depan yang lebih baik tentang pekerjaan kita, tapi di sisi lain kita juga mengulang metode yang sama. Gimana tuh? Dari Roman dulu deh. Menjalani rutinitas ya kan, secara tidak langsung, ya kan. Kalau maksudnya di PNS nih, kita bisa bilang pakem kan, rutinitasnya pakem tuh, Senin sampai Jumat, liburnya di weekend, Sabtu Minggu. Kalau aku sih sebenarnya Win ya, untuk menanggapi itu mungkin sedikit aja Win, kayak tentang ini. Kemarin tuh aku kan menyampaikan ke salah satu temanku tuh yang dia udah lulus P3K lah ya, karena memang nakes setauku ya, pengetahuanku udah nggak ada PNS, semuanya P3K. Terus tampaknya kedua orang ini yang memang udah lulus P3K menilai dan mencoba untuk menakut-nakutinku, misalnya ingin mengubah idealis lah. Ya jujur aja ya, aku disclaimer dulu, aku bukan menutup untuk tidak PNS, mungkin mencoba, tapi kalau misalkan ada opsi untuk berdikari, bisa memiliki tempat usaha yang bisa membuat peluang kerja untuk orang lain, kayaknya aku lebih memilih itu. Atau mungkin bisa dibilang pebisnis ya, pedagang ya, apapun itulah, dalam hal alkes maupun praktik mandiriku sendiri. Nah, tapi kan faktanya orang kan menilai kita dari apa yang dia lihat kan. Dan aku mendapat dampak itu, makanya dua kawan ini, iya, dia tidak bosan untuk mengarahkan aku ke PNS gitu. Daripada kamu, misalnya gini, daripada kamu nanti keluar kerjanya di perusahaan, kerjanya di rumah sakit swasta meskipun besar, yang realistis saja PNS masa depannya. Apakah itu akan mengubah pandanganku? Aku menghargai pandangannya dia, tapi tidak sepenuhnya merubah pandanganku. Menggoyahkan cukup karena realistis, karena aku melihat sudut pandang dari dia yang udah punya anak, dan gambarnya dia sederhana aja. Kamu ini masih berpikir ingin mencoba memulai gitu loh, sedangkan aku nih udah memikirkan kayak apa harga susu, harga pampers, harga beras dan lain-lain, yang tentunya nggak bisa kamu. Kalau kamu kan kali 1, kalau aku nih udah kali 3, kali 4. Nah, logika itu loh yang masuk sih. Tapi apakah tidak ada solusi lain atau jalan lain? Kurasa ada. Makanya memang opsinya ya hanya ada 3. Kita memang jadi swasta, tapi dengan catatan kita berdikari, karena kan sejauh ini aku swasta tapi masih sama orang nih. Yang kedua, mungkin menjadi pengajar kayak Tama, dengan catatan kita portofolio kan, berarti harus belajar lagi, waktu lagi. Dan yang ketiga, yang memang harus jadi PNS. Jadi kalau menanggapi dari Aswin sendiri, tentunya kalau seandainya pun aku menjadi seorang PNS, aku khawatir aku terjebak di swasta aja, aku terjebak, apalagi aku di PNS kan, terjebak kebiasaan. Kayaknya aku cukup
cukup kuat deh kalau soal untuk terjebak untuk kebiasaan yang diulang-ulang tuh aku punya komitmen itulah kalau aku. Kalau Tama gimana Tam? Lucu banget, aku tahu betul lagi aku cerita itu. Kalau tahu gimana Apa ya, kalau aku ya kebetulan aku udah keterima, ya mau kita ikutin sistemnya pemerintah kan ya. Kalau misalnya kayaknya nggak bakal berubah deh sistemnya gitu-gitu aja. Kayak kalau dosen gini apa, kumpul jurnal, terus tuh alat SAR, latihan dasar, terus itu apa, buat setelah 2 tahun nanti kamu mendapatkan gelar ini apa, gelar sertifikasi dosen segala macam. Itu juga buat naikin apa, budget, buat naikin kos, karena ada ini apa, tunjangan segala macam. Di situ ya mau nggak mau ikutin kampus ya apa, kumpul-kumpul, submit jurnal banyak-banyak, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau fenomena yang Aswin sebutkan gimana Boy? Kamu menanggapi? Oh, yang konvensional yang Iya. kita mengajar kayak gitu. Iya. Sementara aku memang nggak setuju tentang teknik cara mengajar seperti itu, karena apa ya? Mahasiswa juga perlu mendengar apa yang kita ucapkan Ya. sebenarnya, apa yang kita ketahui. Nggak bisa mahasiswa itu langsung baca gitu-gitu, jelaskan bab 1 segala macam. Iya kalau dia memang ngerti banget kan. Kalau yang nggak ngerti awam masih. Sebenarnya aku suka pembelajaran yang kemarin aku S2 di PB. Jadi setiap pelajaran, setiap mata kuliah itu kita dikasih dulu teorinya. Kita dikasih teorinya. Setelah itu ntar kita ada jam praktikum. Jadi apa yang kita pelajarin dipraktikkan di setelah pelajaran itu. Jadi aku mungkin bakal menerapkan seperti itu. Itu 1 kali pertemuan tapi. Enggak 1 kali. Oh, Materi sendiri, praktikum sendiri. Jadi oke. jadi menurut aku tuh cukup bagus. Cukup inilah cukup ada dampak lah bagi aku. Mungkin aku bakal menerapkan juga seperti itu. Teori dulu, ntar pasti di dalamnya pasti ada praktek-praktek gitu, praktek-praktek kemudian latihan-latihan seperti itu. Kalau presentasi mungkin nggak tahu ya ke depannya gimana ya, tergantung mata kuliah yang aku ajarin itu. Kalau untuk praktikum apa, untuk presentasi gitu. Soalnya aku apa ya, kalau dari persepsiku sih sebenarnya dilematis juga sih untuk ngelihat Boy. Karena aku juga, apakah orang tuaku termasuk orang yang menciptakan sebuah teori baru pengajaran? Aku pikir enggak. Bapak aku mungkin juga terjebak sedikit banyaknya dengan teman-teman sekitarnya. Apa ya, mungkin karena waktu itu aku masih SD gitu, SD SMP lah. Jadi aku nggak terlalu lihat secara langsung gimana cara bapak aku ngajar, ya kan. Beda sama Tama ya, mungkin bapaknya hari ini masih ngajar, masih bisa ngelihat gimana. Sudah dewasa berpikir bisa ngeliat. Tapi apa ya, itu sih yang aku takutkan. Kadang-kadang dosen selalu bilang sama kita gitu kan, ya mahasiswa kuliah tuh belajar sendiri gitu. Nah aku nggak, Kayak SMA lagi. ya itu aku nggak tahu itu terlepas itu benar atau enggak gitu. Pada akhirnya ada sebuah dogma yang ditanamkan di pikiran kita bahwasanya ya mahasiswa belajar sendiri. Ekspor dirinya sendiri lah. Ya dosen itu nanti tinggal melihat hasil kerjaanmu seperti apa. Nah tapi tadi aku juga menarik kata Tama gitu kan Boy, waktu bilang bahwasanya ya ada spare waktu dosen untuk menjelaskan dulu teorinya secara umum, habis itu nanti praktek, nanti mungkin di tengah-tengahnya ada perdebatan antara dosen dan mahasiswa tentang materi yang dia bahas. Nah di situ yang itu aku jarang banget dapat. Pada akhirnya ya tadi kita mempersepsikan sendiri, kita baca sendiri, kita mengartikan sendiri. Nanti tiba-tiba pada saat ditanya benar salahnya sebuah teori, kok kamu begini sih teorimu, kok begini sih persepsimu tentang tentang studi kasus yang dibawakan. Ya, Malah terkesannya diintimidasi gitu ya. padahal dalam hatiku Bahkan kita sebenarnya dibuat jadi ajang ini Win, ajang pintar-pintaran, hebat-hebatan. Misalkan Aswin presentasi, nanti kita mendebat. Kita walau meskipun kadang kita mempersiapkan pertanyaan yang udah disepakati, itu kan membatasi gitu loh daya eksplor. Seharusnya metode yang Tama jelasin itu udah bagus banget. Nah, makanya aku ya apa ya,
aku nggak bangga kok, teman-temanku tuh selalu tanya-tanya. Ya, ada satu pasti di sekelas kita tuh ada satu orang yang menonjol tiap hari, kok bisa tangannya putus itu untuk begini gitu. Aku nggak nganggap orang itu pintar, nggak juga orang yang diam duduk di belakang itu bodoh gitu, enggak gitu. Mungkin apa ya, ya pikiran kita yang terlihat dia yang kuat gitu. Nah, beda dengan mungkin yang kalau di luar Kalimantan gitu. Ini kita baca ke dosen, ke pengajaran loh, karena memang Iya. sejauh itu. Tapi kalau aku mau coba tarik lagi boy tentang pilihan-pilihan hidupku, sama mungkin kalau ada 3 pilihan terbesar prioritas yang bakal ku pilih seandainya aku pindah tidak bekerja di tempatku sekarang, ya mungkin aku bakal ngambil PNS gitu. Oke. Kenapa dasarnya apa? Orang tua aku aja, sesederhananya itu sih. Aku lihat gimana orang tua aku hari ini, aku nyata sih orang tua aku sih. Iya. Masa tuanya tuh nggak apa ya, tidak merepotkan anak-anaknya gitu. Nah itu Bagus nih, bagus. Menarik nih, menyambung dari ini apa argumentasi Aswin terakhir. Kalau menurut kalian, apakah dosen ini salah satu cara kita mendapatkan zona nyaman, atau apakah ada jaminan seorang dosen itu akan hidup tentram di usia tua? Tentram nih kita spesifikkan ya, secara finansial minimal, secara kesejahteraan. Kalian, Tama ini bapaknya kan dosen juga nih, ya kan? Jadi kalian bisa melihat orang tua kalian, tapi kalian juga bisa menilai dari sudut pandang kita yang sekarang, sudah zaman postmodern kan, ditambah lagi percepatan sosial media. Karena kita nggak bisa pungkiri teman-teman, banyak orang yang terkenal karena sosial media, tapi saat dia pintar untuk menggunakan sosial media itu terus relevan, dia bisa jauh 20 kali lipat punya penghasilan lebih besar. Apakah ada jaminan dia nanti susah? Ya kalau sekali lagi, kalau dia pintar dan dia cermat, tentunya dia akan mikir shifting ke usaha atau dia berdagang dan lain-lain. Jadi makanya apakah dosen itu menurut teman-teman semua itu, atau PNS lah, PNS itu jaminan kita akan hidup tentram di usia tuanya? aku jelas gini, mungkin karena ibuku sama bapakku itu ada di generasi yang tidak sama kayak kita boy. Kebutuhan mendasar mereka sudah tercukupi mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu, sampai di masa tua ya sudah, apalagi yang mau dibeli, apalagi yang mau diinginkan. Kayaknya nggak ada deh. Bapakku tiap sore cuma beli kue 10.000, 2 jenis kue yang selalu gue bawa ke tempat ini, sisanya untuk nyisakan ke aku. Itu aja dibeli. Palingan obat-obatan dia sendiri, apa segala dengan minuman-minuman yang biasanya dia beli, susu dan lain sebagainya. Udah itu aja. Mamaku juga demikian. Mamaku sore-sore sekarang biasanya lihat live Facebook, habis itu belanja barang-barang, terus dijual lagi ke teman-temannya untuk ngisi kekosongan yang, bayangkan kamu 30 tahun kerja loh, ya kan, tiba-tiba itu yang namanya post power syndrome kan. Dulu punya sesuatu, kekuasaan, bayangkan kamu jadi ketua, kalau kamu nggak siap gitu langsung dipotong, kamu besoknya cuma jadi apa gitu lah. Nah itu orang tuaku. Syukurnya dia bisa melewati itu. Kalau bapakku dari dulu ya sudah masa bodoh gitu, ya kan. Mama aku yang mencoba untuk menguasai dirinya mungkin kalau perhatikan. Jadi apa ya, apakah menjamin, kalau aku lihat aku bisa menjamin di generasi bapak dan mamaku aman. Pertanyaan sebenarnya yang nyata nih, Tama sih sebenarnya. Yang paling nyata yang sekarang sudah terpilih kan. Tapi kalau menurutmu, kalau kita gimana? Itu coba kesampingkan dulu orang tuamu gitu loh. Pandanganmu aja boy terhadap PNS sekarang gitu loh. Kira-kira kalau kamu menjadi seorang PNS, apa ya, karena PNS sekarang banyak disorot gitu kan. Ya kita udah tahu kok dari dulu PNS tuh zuma-zumaan juga kan. Itu kan sesuatu yang umum lah disebutkan orang-orang, PNS kerjanya gini-gini juga. Aku ingat banget dulu di rumah sakit aku dibentak sama petugas kasir, ada pulpen apa, ambil sendiri. Itu masih ku ingat tuh di Puskesmas Temindung tuh. Ingat banget aku tuh kejadian itu. Itu SD, waktu itu SMP aku bikin surat kesehatan. Aku udah tahu tuh, aku nggak ngerti PNS itu apa dulu, sampai aku tahu sudah besar ternyata itu PNS. Sebenarnya apa ya, skema buruk PNS di mataku tuh subjektif dari kejadian itu. Dan aku baru tahu waktu itu mungkin SMA deh, kelas 1. Oh ternyata guru sama dosen itu juga pegawai negeri sipil, pegawai negeri. Itu ucapan-ucapan yang sering diucapkan. Nah,
bagaimana hari ini dengan orang tua kita, kupikir bakal beda sih. Lihatlah kita, keinginan kita banyak banget gitu. Apakah bisa di-compare dengan apa yang kita dapatkan? Nah, kalau kalian gimana? Kalau aku udah jawab tadi kan. Kalau menurut aku ya, kalau dibilang sejahtera belum tentu. Belum tentu. Apalagi dosen. Kan terbilang cukup kecil kan daripada PNS yang lain dosen. Ya. Terbilang kecil. Apalagi ada apa? Ini kan aku kan tahapanku udah pemberkasan. Dan pemberkasannya kemarin sudah ditutup dan dibuka lagi, diperpanjang karena banyak yang mengundurkan diri. Nah, itu fenomena tuh. Oh iya. Nah, Banyak memang. itu fenomena. Jadi yang nggak lulus, yang di bawah mengundurkan diri ini naik lagi, dinaikin tanpa tes, meskipun dia nggak lolos. Ya mungkin mereka melihat mungkin gaji dosen kecil, mungkin kecil. Iya mungkin kecil. Jadi kalau misalnya dibilang sejahtera belum tentu. Tergantung pangkat lagi kan. Gaji kecil tapi diminta totalitas Benar. waktu misalnya berapa jam lo untuk fokus pengembangan lah istilahnya. Tapi kembali lagi ke diri kita tentang masalah syukur sih. Apakah kamu bersyukur sudah tentang itu? Apakah cukup sudah? Apakah cukup buat menghidupi kebutuhan sehari-hari semacam ke ininya aja lagi sih, bersyukurnya aja lagi. Apakah cukup apa enggak gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya menjawab pertanyaan ini jebakan Batman semua gitu. Nah, kalau kita dibilangi kurang, ini bersyukur. Tapi kamu bayangkan ada petani lah begini, itu bakal di-compare tuh. Syukur-syukur kamu PNS gajimu segini, tapi di sisi lain ada orang yang berpikir realistis, tak cukup segini nih. Di zaman hari ini yang begini-begini. Iya, makanya ada orang bilang kan, sukses bagi orang itu beda-beda. Iya, benar. Ya kan ada orang yang dengan 10.000 aja dia udah merasa dia orang yang kaya gitu loh. Karena dia misalkan nggak pernah dapat uang 10.000, dia cuman hanya berharap dari bantuan orang lain. Ada yang uangnya 10 miliar, 10 triliun bahkan mungkin merasa itu belum cukup, ya kan? Karena memang pada dasarnya hidupnya hedon misalnya gitu. Makanya kalau sebenarnya ditarik lurus lagi dari konklusi dari awal pertanyaan Tame itu apa menurut kita sukses, bisa juga dikategorikan ya saat kita terus bersyukur sih, bisa dikaitkan juga seperti itu. Sebenarnya langsung bisa kukaitkan aja di kita itu. Coba tambah dulu deh. Kita tutup aja. Iya. Jadi temanya kita kembali lagi ke awal itu tentang definisi sukses. Bisa boy, aku bisa betul Itu tuh. menarik banget sudah tadi tentang Coba tambah apa Tam? Sebelum aku deh nanti. Apa nih? apa mau kamu sampaikan? Oh, yang terkait PNS tadi sih sebenarnya. Ya kalau dibilang nggak sejahtera ya tergantung. Kembali lagi ke orangnya masing-masing kan. Apalagi udah ada fenomena, apalagi ntar nih presiden kan mau ngangkat beberapa honorer, semua honorer di Indonesia buat naik P3K. Iya. Ya kan ya? Iya yang honorer. Iya. Aku mendengar seperti itu kayak merasa apa ya? Aku yang sudah berjuang gini ternyata masih bisa. Ya mungkin ya itu jadi kritik lah itu. Iya, itu kritik sebenarnya. Okay. Mungkin jadi kayak kita meninggalkan sesuatu tuh Legacy. istilah ya, mungkin itu legasinya Jokowi lah. Iya. Dan itu juga cambukan sih untuk kalian, biar kalian tahu nggak ada gunanya lo belajar giat. Nah, soalnya aku bakal kembalikan ke awal lagi boy sebelum kita tutup ya. Politik lagi kan bawa. Iya. Definisi suksesku tuh kenapa kayak tadi, yang penting aman apa segala. Standar yang kulihat itu standar aman tuh orang tua aku gitu nah. Itu sih. Iya. Dari awal aku udah sadar. Tapi kalau aku pribadi, kalau dibilang sejahtera ya cukup lah menurut aku, karena udah aku hitung kan ya. Oh ya. Kalau misalnya udah dapat sertifikasi dosen ya, kalau aku bilang cukup lah. Setidaknya nggak mikir makan apa kita hari ini. Iya. Ya, itu sih. Aku tuh baru tahu gaji bapakku, mamaku, tunjangan dan sebagainya tuh mungkin di umurku 26 kemarin deh kalau nggak salah. Kurang lebih 3-4 tahun lalu. Iya 3-4 tahun lalu itu baru aku berani nanya, karena
bagiku sensitif nanya gaji orang tua gitu, walaupun orang tua mau ceritakan aja, tapi aku sensitif banget deh mau tahu apa segala. Nah mungkin itu, Boy. Aku udah Iya. tahu sih gaji bapakmu berapa. Lah itu kan kalau tamat berhitung kan. Nah tapi itu ketika ada jabatan ya, kalau nggak ada jabatan Iya. kita nggak tahu berapa. Terus aku golongan bapakku sama mama aku. Jangan kan. Jangan jabatan itu Jangan ada. jabatan. Nah mungkin itu teman-teman Kita ya tentang biar nggak makin lebar. ya tentang definisi sukses. Habis itu bagaimana sukses itu bisa dikaitkan dengan zona nyaman di pekerjaan. Satu zona nyaman dan aman adalah PNS, dan gimana kita bertiga nanggapin, tentunya punya persepsi yang berbeda, tapi satu hal sih yang sama. Apa yuk kira-kira Sukses itu bersyukur. satu Ya ketika kita sudah merasa cukup. kita yakin PNS tuh menyanyikan titik aman, Minimal. titik minimal paling aman lah kalau misalnya hidup dengan segitu, itu sih yang pasti. Mungkin itu aja. Itu kan juga bisa jadi penguat juga untuk kita ke orang. Misalkan mau melamar tuh PNS tuh kuat. Sudah jadi ini kak. Idaman mertua. Yuk selesai yuk.